kepastian hukum. Jadi sampai hari ini saya tanyakan, kalau begini kapan kepastian hukumnya ada? Kita sudah menang, kok digugat lagi, nanti digugat lagi terus. Nanti kalau kita kalah, kita gugat lagi dia. Nah, sampai dunia kiamat. Hukum itu harus pasti atau harus adil? Selamat mendengarkan. Permasalahan kepastian dan keadilan ini sudah ada sangat lama dan berakar kuat dalam ilmu hukum. Kepastian hukum itu simpelnya gini. Misalnya, hakim kalau memutuskan suatu kasus, ya hanya berdasarkan undang-undang. Kalau undang-undangnya bilang A, ya artinya hakim harus bilang A. Ada bagusnya sih, jadi bisa meminimalisir adanya pelanggaran etis yang dilakukan oleh hakim. Jadi hakim nggak bisa tuh membuat keputusan yang bisa menguntungkan keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Tapi minusnya, penilaian hakim terlalu kaku karena hanya berdasarkan pada undang-undang. Sementara kasus kejahatan dan pelanggaran hukum itu terus berkembang dan seringkali nggak apple to apple dengan aturan hukumnya. Jadi memerlukan penafsiran dari hakim. Selanjutnya, keadilan hukum. Keadilan hukum itu simpelnya hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan pandangannya terhadap suatu kasus. Jadi nggak terikat oleh undang-undang. Bagusnya adalah penilaian hakim bisa lebih bebas dan fleksibel. Hakim bisa mempertimbangkan berbagai hal untuk memutuskan kasus tersebut. Dari pertimbangan budaya, adat istiadat, agama, atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat, dan lain-lain. Minusnya, berpotensi besar untuk terjadi pelanggaran etis. Hakim bisa saja menggunakan dalil budaya, agama, atau adat istiadat untuk memutuskan sesuatu untuk menguntungkan orang atau kelompok tertentu. Jadi harus pilih yang mana?
hukum itu harus pasti atau harus adil? Selamat mendengarkan. Permasalahan kepastian dan keadilan ini sudah ada sangat lama dan berakar kuat dalam ilmu hukum. Kepastian hukum itu simpelnya gini. Misalnya, hakim kalau memutuskan suatu kasus, ya hanya berdasarkan undang-undang. Kalau undang-undangnya bilang A, ya artinya hakim harus bilang A. Ada bagusnya sih, jadi bisa meminimalisir adanya pelanggaran etis yang dilakukan oleh hakim. Jadi hakim gak bisa tuh membuat keputusan yang bisa menguntungkan keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Tapi minusnya, penilaian hakim terlalu kaku karena hanya berdasarkan pada undang-undang. Sementara kasus kejahatan dan pelanggaran hukum itu terus berkembang dan seringkali nggak apple to apple dengan aturan hukumnya. Jadi memerlukan penafsiran dari hakim. Selanjutnya, keadilan hukum. Keadilan hukum itu simpelnya hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan pandangannya terhadap suatu kasus. Jadi nggak terikat oleh undang-undang. Bagusnya adalah penilaian hakim bisa lebih bebas dan fleksibel. Hakim bisa mempertimbangkan berbagai hal untuk memutuskan kasus tersebut. Dari pertimbangan budaya, adat istiadat, agama, atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat, dan lain-lain. Minusnya, berpotensi besar untuk terjadi pelanggaran etis. Hakim bisa saja menggunakan dalil budaya, agama, atau adat istiadat untuk memutuskan sesuatu untuk menguntungkan orang atau kelompok tertentu.